Selamat datang di channel Mencari Hukum bersama saya Indra Setiawan. Terima kasih masih mengikuti channel Mencari Hukum. Mudah-mudahan Anda sekalian mendapatkan pencerahan hukum melalui video-video yang kami upload dan kami sampaikan materi-materi hukumnya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang gugatan perdata, gugatan melawan hukum di pengadilan negeri. Ini sendiri, permasalahan ini terjadi terhadap klien saya ya, tapi saya tidak bisa sebutkan namanya karena berkaitan dengan rahasia klien gitu. Tapi akan saya bahas tentang substansialnya, yaitu mantan pacar menggugat mantan pacarnya. Jadi awalnya ada sepasang kekasih berpacaran selama 3 tahun ya, selama 3 tahun mereka sudah saling berkorban, sudah saling sama-sama, bahkan sudah saling berjanji untuk menikahi di depan orang tua masing-masing, sudah dikenalkan masing-masing, bahkan mohon maaf sudah saling berhubungan intim. Nah, berhubungan intim selama 3 tahun. Singkat cerita, setelah di tahun ketiga ternyata si laki-laki ini tidak konsisten dengan komitmennya untuk menikahi si perempuan. Jadi si perempuan merasa dirugikan, nama baiknya dicemarkan karena sudah memperkenalkan diri kepada keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, dan mohon maaf sudah saling berhubungan intim, di mana si perempuan ini rela berhubungan intim karena dijanjikan untuk dinikahi, seperti itu. Tiba-tiba si laki-laki ini dia pergi tanpa kabar, tanpa sepengetahuan dari si perempuan, dan diketahui belakangan telah bertunangan dengan perempuan lain, sehingga si perempuan ini merasa sakit hati ya, seperti ya galau lah, stres, depresi dan lain sebagainya. Kemudian dia ingin mencari keadilan, datang ke kantor saya berikan advies hukum, kemudian kita melakukan langkah hukum dengan cara mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Nah, gugatan perdata sendiri itu diajukan dengan tuntutan yaitu meminta agar si laki-laki tersebut meminta maaf secara terbuka, secara langsung kepada si perempuan di hadapan orang tua, tokoh masyarakat, dan meminta maaf secara tertulis di media cetak maupun elektronik 3 hari berturut-turut, yang redaksinya ditentukan oleh si perempuan itu. Kemudian terkait ganti rugi ini, ganti rugi moral dan material ya, moralnya karena sudah nama baiknya sudah tercemar, semua di lingkungan sudah tahu mereka berpacaran 3 tahun dan akan menikah, ternyata dibuang begitu saja ya. Di situ mengalami kerugian moral ya, terkait dengan nama, harkat, martabat dan nama baik si perempuan maupun keluarga perempuan. Kerugian materialnya itu ya seperti sudah mengeluarkan biaya-biaya selama pacaran, pinjam meminjam, termasuk di situ melakukan hubungan intim ya di situ. Maka kami memandang di situ telah terjadi perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan komitmennya ya. Komitmen itu atas peristiwa itu melanggar asas kepatutan yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya berdasarkan dalil itu ya kita ajukan gugatan perdata ke pengadilan. Sekarang prosesnya sedang berjalan gitu. Poinnya, si perempuan ini tidak juga untuk minta agar si laki-laki menikahinya gitu ya,
meskipun sudah digauli gitu, tetapi si perempuan ini, klien saya ini, tidak menuntut agar si laki-laki menikahinya. Klien saya hanya meminta permohonan maaf secara langsung di hadapan keluarga dan tokoh masyarakat, dan disampaikan secara langsung maupun media elektronik dan cetak, seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan semua, teman-teman semua, jika mengalami situasi yang sama, Anda pacaran, mengalami kerugian moral dan material, langkah hukumnya bisa mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum. Begitu. Dalam gugatan itu sampaikan kronologinya dan tuntutannya, dan buktikan bahwa saudara mengalami kerugian moral dan material, dan si laki-laki itu telah melanggar kewajiban hukumnya dan atau melanggar asas kepatutan yang berlaku di masyarakat. Itu misalnya di luar sana telah terjadi penggerebekan, berjanji akan dinikah di hadapan warga, begitu kan, ternyata si perempuan tidak dinikahi, tidak terjadi tidak terjadi realisasi terhadap apa yang telah disepakati dalam penggerebekan tersebut, padahal dia sudah melakukan perbuatan yang melanggar asas-asas kepatutan di masyarakat. Di situ menurut teori perbuatan melawan hukumnya telah melanggar perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1965 gitu. 1365 gitu. Nah, itu saja ya. Jika rekan-rekan memiliki kasus yang sama atau mirip-mirip, bisa sharing ke saya melalui komentar di bawah video saya ini, atau melalui WhatsApp saya. Nanti bisa kita share nomor WhatsApp saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Indra Setiawan.